Aksi unjuk rasa kembali digelar di depan kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Massa menuntut mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditangkap dan segera diadili. Gabungan Aliansi Masyarakat kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Dalam aksinya, massa melakukan pembakaran ban dan melempari poster mantan Jampitsus Febri Adriansyah dengan telur busuk. Massa menuntut Febri segera ditahan dan diadili. Tuntutan kami simpel, Pak. Satu, tahan saudara Febri. Tangkap dan tahan saudara Febri. Itu tuntutan kami. Dan kami juga menyampaikan tadi bahwa apa sih keistimewaan saudara Febri sampai-sampai Jaksa Agung tidak berani melakukan penahanan terhadap saudara Febri. Aksi unjuk rasa berakhir setelah sejumlah perwakilan bertemu dengan pihak Kejati Jatim. Massa mengancam akan kembali melakukan aksi unjuk rasa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk keempat kalinya secara berturut-turut aksi unjuk rasa terjadi di depan Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Massa menuntut Kejaksaan Agung segera menangkap ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Massa dan mahasiswa kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Massa menuntut Kejagung segera menangkap ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Mereka juga mendesak Kejagung kembali menggeledah rumah Febri untuk mencari barang bukti baru kasus tindak pidana pencucian uang. Aksi ini merupakan yang keempat kalinya terjadi di Kejaksaan Agung pasca Polri melimpahkan kasus Febri Adriansyah ke Kejagung. Meski sempat terjadi aksi dorong, demonstrasi berjalan lebih kondusif dari aksi sebelumnya. Pengacara Hotman Paris Hutapea resmi mengundurkan diri sebagai kuasa hukum tersangka dugaan korupsi dan TPPU di PT Asabri, Febri Adriansyah. Keputusan ini diambil agar Hotman dapat fokus memulihkan kesehatannya. Pengacara Hotman Paris Hutapea resmi mengundurkan diri sebagai kuasa hukum tersangka dugaan korupsi dan TPPU di PT Asabri, Febri Adriansyah. Keputusan ini diambil agar Hotman dapat fokus memulihkan kesehatan pasca operasi saraf terjepit yang dinilainya kian memburuk. Hotman menjelaskan pemulihan kesehatannya terganggu karena memaksakan diri kembali bekerja sebelum masa istirahat 2 minggu pasca operasi bius total di Singapura pada 9 Juli 2026. Rasa sakit yang merambat dari pinggang hingga kaki membuatnya khawatir berisiko lumpuh jika terus menangani perkara berat. Hotman mengklaim harus mengonsumsi pereda nyeri sebelum terbang untuk pemeriksaan lanjutan. Di awal Juli saya sudah bolak-balik ke Medistra, termasuk Ibu Dokter Teni yang ngerawat. Terus saya akhirnya operasi saraf kejepit di rumah sakit di Singapura, di Novena. Di sana udah operasi tanggal 9. Persis kasus teman kita itu lagi rame. Terus menurut dokter di sana 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini, yang Anda tahu lah kasusnya kan. Ya akhirnya makin parah. Aku sangat khawatir, katanya kalau takut jadi lumpuh. Jadi dokter sana sudah marah-marah, kenapa kerja gitu loh, ya. Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, sekarang jadi mantan Febri Jampitsus, saya mengundurkan diri, ya, mengundurkan diri. Terkait kelanjutan kasus, Hotman memastikan proses hukum Febri tetap berjalan meski ia mundur sebagai kuasa hukum mantan Jampitsus Kejagung. Hotman juga membantah keras rumor di media sosial yang mengaitkan pengunduran dirinya dengan isu pajak atau kepemilikan puluhan cabang bisnis. Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, meyakini bahwa Hotman Paris mundur sebagai kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah karena diminta oleh kliennya.
Hal ini akibat sejumlah pernyataan kontroversial yang dilontarkan Hotman hingga memicu kemarahan publik. Yakin mundurnya Hotman itu karena diminta oleh kliennya sendiri. Karena apa? Ya karena atas pembelaan yang blunder-blunder itu merugikan klien. Kalau diteruskan malah semakin antipati. Sudah kliennya bisa jadi dianggap public enemy gitu, diserang netizen, lawyernya yang harusnya membela, mendinginkan suasana, malah justru jadi blunder juga jadi public enemy. Jadi kalau diteruskan ya malah yang paling rugi kliennya gitu, Pak Febri. Maka ya saya sudah menduga itu pasti akan diputus kontrak sebenarnya gitu. Soal kalimatnya mengundurkan diri itu ya akhirnya kan pasti komplain tuh Pak Febri, gimana ini kira-kira kan gitu. Dan tidak nyaman gitu. Yang jelas yang paling dirugikan dalam posisi ini kan klien gitu. Kalau Pak Hotman ya no problem aja gitu. Mungkin semakin kontroversial malah mungkin nggak masalah bagi Bang Hotman gitu. Pengacara Hotman Paris Hutapea mengaku siap menghadiri pemanggilan kepolisian sebagai terlapor kasus dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan. Meski tengah memiliki masalah kesehatan, ia menegaskan tidak akan menghindari proses hukum. Aduan-aduan seperti itu gimana ngeresponin? Don't worry lah. Don't worry. Seandainya Bang diminta... Itu kan dari orang ke orang. Kan gua terangin dia panjang lebar, dia terus ngotot, akhirnya harusnya jawabannya, lu ngerti nggak sih? Gue bilang sama saja dengan otak, lu punya otak sih kok nggak ngerti itu loh. Dan itu ke oknum lu, bukan ke organisasi. Jadi itu delik aduan, bukan delik pers gitu loh. Tapi seandainya Abang diminta untuk klarifikasi, ya pasti datang lah kalau dipanggil. Aduh, gua kan tak cukup itu aja Bu, ya. Jadi nggak ada apa-apa, itu nggak masalah. Kalau gue bilang, lu ngerti nggak sih? Itu artinya lu itu siapa? Ya kau kan? Kau itu siapa? Perorangan. Gua kan nggak pernah menyinggung lembaga pers, dan juga itu bukan ke press conference, itu kan doorstop. Mangkir karena sakit ex-Jampitsus Febri Adriansyah dijadwalkan diperiksa lagi pada hari Jumat besok. Kapus Penkum Kejaksaan Agung sebelumnya telah melayangkan pemanggilan terhadap 4 orang di perkara dugaan TPPU. Kejaksaan Agung menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap ex-Jampitsus Febri Adriansyah pada Jumat 24 Juli 2026 setelah ia mangkir dari panggilan penyidik pada hari Rabu kemarin. Febri diketahui absen dengan alasan kesehatan atau tengah sakit. Dalam keterangan resminya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung mengatakan penyidik telah melayangkan pemanggilan terhadap 4 saksi, yakni Febri, Donrito, NH, dan TS, serta seorang ahli tindak pidana pencucian uang. Namun dari keempat orang saksi tersebut, 2 orang tidak memenuhi panggilan, yakni FA dengan alasan kesehatan dan NH tanpa pemberitahuan. Febri Adriansyah dan Donrito merupakan tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Keduanya ditetapkan tersangka oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan di Treskrimsus Polda Metro Jaya yang kini perkaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi terdakwa kasus ijazah Jokowi T. Fauzia Tiasuma. Dengan demikian, sidang tidak akan dilanjutkan ke pemeriksaan saksi, ahli, dan juga terdakwa. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri, majelis hakim bersiap. Suasana sidang eksepsi T. Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa riuh setelah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima eksepsi terdakwa kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dengan dikabulkannya eksepsi terdakwa, maka sidang Dr. Tifa yang didakwa melakukan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik Presiden ke-7 RI Joko Widodo atas tudingan ijazah palsu tidak akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Memperhatikan ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf B, ayat 3, dan pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili, menyatakan perlawanan dari tim advokat terdakwa tersebut diterima.
menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM garing datar 133 garing M.1.14 garing EOH.2 garing 06 garing 2026 tanggal 22 Juni 2026 atas nama terdakwa Fauzia Tiasuma batal demi hukum. Memerintahkan pengembalian berkas perkara ini kepada penuntut umum, membebankan biaya perkara kepada negara. Hakim mengembalikan berkas perkara atas nama Dr. Tifa ke Jaksa Penuntut Umum dan membebankan biaya perkara kepada negara. Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum memiliki kesempatan untuk mengajukan perlawanan dengan menyusun ulang dakwaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi yang diajukan Dr. Tifa. Majelis Hakim menilai surat dakwaan yang disusun oleh JPU tidak memenuhi syarat material karena disusun secara tidak cermat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh terdakwa kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Majelis Hakim menilai surat dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat material karena disusun secara tidak cermat. Atas dasar itu, surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum dan pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai Jaksa Penuntut Umum memasukkan dua pasal yang mengatur delik yang sama, tetapi berasal dari dua rezim undang-undang yang berbeda sebagai dakwaan alternatif. Menimbang bahwa penuntut umum dalam dakwaan alternatif pertama subsidiar dan dakwaan alternatif kedua subsidiar telah menentukan dua pasal yang mengatur delik sama persis, hanya saja berada dalam dua rezim undang-undang berbeda yang terhadapnya berlaku azas-azas sebagaimana telah disebutkan di atas, antara lain azas lex meteor, azas lex posterior derogat legi priori. Menimbang bahwa alternatif yang demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena seakan menunjukkan bahwa penuntut umum tidak dapat menentukan pilihan pasal mana yang akan ia dakwakan untuk perbuatan yang sama dan karenanya akan dipersidangkan. Menurut Majelis Hakim, penyusunan dakwaan tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum karena menunjukkan keraguan-raguan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan pasal yang tepat untuk didakwakan atas perbuatan yang sama. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pakar Hukum Pidana Abdul Fikar menyebut bahwa pengabulan eksepsi Dr. Tifa tidak menghentikan pokok perkara kasus pencemaran nama baik. Jaksa bisa saja mengajukan konstruksi dakwaan baru untuk melanjutkan proses hukum. Artinya dakwaan itu menjadi batal, ya, dinyatakan tidak diterima eksepsinya, kemudian batal majelis hakim menyatakan batal dakwaan, maka dakwaan itu menjadi batal. Tetapi batalnya dakwaan itu tidak menghapuskan perkaranya, gitu. Artinya apa? Artinya jaksa masih punya hak atau kewenangan untuk mengajukan konstruksi baru dari dakwaan, dari konstruksi peristiwanya. Nah, peristiwanya seperti itu, kemudian dakwaannya harus dibuat sedemikian rupa sehingga dia tidak dinyatakan kabur. Bukan berarti bahwa Dr. Tifa itu bebas sementara, ya, artinya bebas tidak disidang, ya, karena dia bebas dari dakwaan yang sudah dibatalkan. Tetapi pokok perkaranya atau materi perkaranya, ya, perkara pencemaran nama baiknya itu masih tetap hidup. Artinya jaksa masih punya kesempatan merubah konstruksi dakwaan dan mengajukan kembali untuk disidangkan kembali. Saya kira begitu. Sementara itu, setelah eksepsinya dikabulkan terdakwa pencemaran nama baik dan fitnah ijazah palsu Jokowi, Dr. Tifa memastikan tetap akan memperjuangkan kebenaran terkait pembuktian ijazah Jokowi. Tifa tetap akan berjuang membuktikan hasil penelitiannya mengenai ijazah Jokowi. Sidang selesai dan ditutup.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima eksepsi terdakwa Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa dalam perkara pencemaran nama baik dan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Kamis pagi. Dengan putusan tersebut, persidangan ini tidak dilanjutkan ke tahap pembuktian alias berhenti. Setelah mendengarkan pengucapan putusan, Dr. Tifa menyatakan putusan ini tidak menyurutkan langkahnya untuk membongkar perkara ijazah Jokowi. Tifa tetap akan berjuang membuktikan hasil penelitiannya mengenai ijazah Jokowi. Tifa menambahkan perjuangan ini merupakan bentuk komitmen dari awal dirinya bersama tim kuasa hukum termasuk Roy Suryo yang juga terseret kasus ijazah Jokowi. Seluruh rakyat Indonesia, percayalah bahwa keputusan dari Majelis Hakim pada hari ini untuk menerima eksepsi kami tidak menyurutkan langkah saya, tidak menyurutkan langkah kami untuk terus memperjuangkan kebenaran, terutama terkait dengan persoalan yang selama ini sudah menjadi beban bagi seluruh bangsa Indonesia terkait dengan otentitas dari ijazah yang selama ini menjadi polemik. Sehingga apa? Sehingga ke depan kita tidak perlu harus menemui persoalan ini lagi pada presiden-presiden maupun pejabat-pejabat berikutnya. Ini yang paling pokok. Dengan batal demi hukum ini, apa yang dimaknai apa? Bahwa perkara ini tidak layak dipersidangkan. Ini bukan perkara pidana. Mau dibuat apapun pasti akan membingungkan kalau dibuat pidana. Bayangkan saja bagaimana kita tidak bingung. Adanya suatu wawancara dengan Aiman Wicaksono yang itu hanya dilakukan dalam bentuk pemusatan atau fokus pada foto, ya, itu dikatakan perbuatan pidana mengubah, merusak. Bagaimana? Ijazah yang otentik. Bagaimana? Kuasa hukum Jokowi Rifai Kusumanegara mengaku menerima keputusan hakim. Rifai juga menegaskan pihak penuntut umum akan memperbaiki dakwaannya, kasus pun akan terus berjalan. Menghargai putusan yang telah diucapkan, karena bagaimanapun putusan tersebut adalah bagian dari koreksi, check and balance, sebuah proses hukum yang sedang berlangsung. Sekalipun kalau kita cermati, yang dipersoalkan tadi adalah dakwaan dianggap batal demi hukum karena obscure libel, yaitu disebabkan karena ada penggunaan pasal KUHP lama dan KUHP baru secara dalam sebuah dakwaan subsidiar. Ya, jadi kalau kita cermati ini lebih kepada persoalan penggunaan pasal KUHP lama dan KUHP baru dalam sebuah dakwaan subsidiar yang menurut majelis itu menyebabkan dakwaan kabur. Nah, terhadap putusan seperti ini, pihak jaksa biasanya nanti akan memperbaiki konstruksi pasalnya, ya, disesuaikan dengan amanah dalam putusan tersebut, dan kemudian nanti jaksa bisa mengajukan kembali dakwaan ke persidangan. Jadi kembali lagi ini lebih kepada koreksi dari bentuk dakwaan yang dianggap obscure libel dan tidak berkaitan dengan terhentinya perkara. Ini perkara tetap bisa berlanjut dan jaksa tinggal memperbaiki dakwaannya. Demikian. Menurut kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji, dikabulkannya eksepsi Dr. Tifa merugikan Joko Widodo karena tak bisa membuktikan keaslian ijazahnya. Namun kuasa hukum Jokowi Firman Pangaribuan menegaskan bahwa kliennya tidak dirugikan dengan apapun hasil keputusan persidangan. Kalau kemudian ini mengikat setelah perlawanan jaksa penuntut umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga ditolak oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, berarti pokok perkara kan tidak bisa lagi dilanjutkan. Apakah status ijazah ini asli atau palsu? Ya, artinya Pak Jokowi kehilangan juga hak hukum dan kesempatan hukum untuk membuktikan dalil-dalilnya atau tidak mampu untuk membuktikan kepada masyarakat Indonesia bahwa ijazahnya asli karena forum itu tidak ada lagi. Ini saya harus clearkan kalau ini. Oke, silakan Prof. Ya, ini kan adalah ya yang di sidang ini kan Bu Tifa sama Pak Roy. Jadi nggak ada urusannya dengan Pak Jokowi seperti itu ya. Bicara masalah ijazahnya, sebagaimana otoritas dari UGM sudah menyampaikan, tadi malam juga kita satu forum nih sama Bang Sangaji, sudah kita dengar juga apa yang disampaikan oleh UGM, sudah disampaikan juga
oleh KPU terkait verifikasi Pak Jokowi, sudah disampaikan juga oleh Puslapor dan oleh teman-temannya. Jadi saya pikir Pak Jokowi tidak kehilangan apapun. Kasus hukum yang menjerat Dr. Tifauzia Tiasuma sampai pada putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam putusan sela, hakim mengabulkan eksepsi dan menyatakan bahwa dakwaan jaksa batal demi hukum. Dan berikut perjalanan kasus Dr. Tifa. Selesai dan ditutup. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa ditetapkan sebagai tersangka sejak November 2025 atas tuduhan menyebarkan informasi palsu terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Pada 19 Juni 2026, Dr. Tifa dijemput paksa penyidik Polda Metro Jaya dari apartemennya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Tidak mengikuti jejak rekannya Roy Suryo yang mengambil pra-peradilan, Dr. Tifa menjalani sidang pokok perkara dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 2 Juli lalu. Demikian sidang selesai dan ditutup. Pada sidang putusan sela yang digelar pada 23 Juli 2026, Majelis Hakim yang diketuai Christina Endarwati mengabulkan eksepsi yang diajukan tim kuasa hukum Dr. Tifa. Hakim menyatakan nota keberatan diterima sehingga menghentikan proses persidangan lebih lanjut atas dakwaan tersebut. Tim Liputan Anyus melaporkan. Aksi unjuk rasa kembali digelar di depan kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Massa menuntut mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditangkap dan segera diadili. Gabungan Aliansi Masyarakat kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Dalam aksinya, massa melakukan pembakaran ban dan melempari poster mantan Jampitsus Febri Adriansyah dengan telur busuk. Massa menuntut Febri segera ditahan dan diadili. Tuntutan kami simpel Pak, satu, tahan saudara Febri. Tangkap dan tahan saudara Febri. Itu tuntutan kami. Dan kami juga menyampaikan tadi bahwa apa sih keistimewaan saudara Febri sampai-sampai Jaksa Agung tidak berani melakukan penahanan terhadap saudara Febri. Aksi unjuk rasa berakhir setelah sejumlah perwakilan bertemu dengan pihak Kejati Jatim. Massa mengancam akan kembali melakukan aksi unjuk rasa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk keempat kalinya secara berturut-turut aksi unjuk rasa terjadi di depan Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Massa menuntut Kejaksaan Agung segera menangkap ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Massa dan mahasiswa kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Massa menuntut Kejagung segera menangkap ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Mereka juga mendesak Kejagung kembali menggeledah rumah Febri untuk mencari barang bukti baru kasus tindak pidana pencucian uang. Aksi ini merupakan yang keempat kalinya terjadi di Kejaksaan Agung pasca Polri melimpahkan kasus Febri Adriansyah ke Kejagung. Meski sempat terjadi aksi dorong, demonstrasi berjalan lebih kondusif dari aksi sebelumnya. Pengacara Hotman Paris Hutapea resmi mengundurkan diri sebagai kuasa hukum tersangka dugaan korupsi dan TPPU di PT Asabri, Febri Adriansyah. Keputusan ini diambil agar Hotman dapat fokus memulihkan kesehatannya. Pengacara Hotman Paris Hutapea resmi mengundurkan diri sebagai kuasa hukum tersangka dugaan korupsi dan TPPU di PT Asabri, Febri Adriansyah. Keputusan ini diambil agar Hotman dapat fokus memulihkan kesehatan pasca operasi saraf terjepit yang dinilainya kian memburuk. Hotman menjelaskan pemulihan kesehatannya terganggu karena memaksakan diri kembali bekerja sebelum masa istirahat 2 minggu pasca operasi bius total di Singapura pada 9 Juli 2026.
Rasa sakit yang merambat dari pinggang hingga kaki membuatnya khawatir berisiko lumpuh jika terus menangani perkara berat. Hotman mengklaim harus mengonsumsi pereda nyeri sebelum terbang untuk pemeriksaan lanjutan. Di awal Juli saya sudah bolak-balik ke Medistra, termasuk Ibu Dokter Teni yang ngerawat. Terus saya akhirnya operasi saraf kejepit di rumah sakit di Singapura, di Novena. Di sana udah operasi tanggal 9. Persis kasus teman kita itu lagi rame. Terus menurut dokter di sana 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini, yang Anda tahu lah kasusnya kan. Ya akhirnya makin parah. Aku sangat khawatir, katanya kalau takut jadi lumpuh. Jadi dokter sana sudah marah-marah, kenapa kerja gitu loh, ya. Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, sekarang jadi mantan, Febri Jampitsus, saya mengundurkan diri, Terkait kelanjutan kasus, Hotman memastikan proses hukum Febri tetap berjalan meski ia mundur sebagai kuasa hukum mantan Jampitsus Kejagung. Hotman juga membantah keras rumor di media sosial yang mengaitkan pengunduran dirinya dengan isu pajak atau kepemilikan puluhan cabang bisnis. Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, meyakini bahwa Hotman Paris mundur sebagai kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah karena diminta oleh kliennya. Hal ini akibat sejumlah pernyataan kontroversial yang dilontarkan Hotman hingga memicu kemarahan publik. Saya yakin mundurnya Hotman itu karena diminta oleh kliennya sendiri. Karena apa? Ya karena atas pembelaan yang blunder-blunder itu merugikan klien. Kalau diteruskan malah semakin antipati. Sudah kliennya bisa jadi dianggap public enemy gitu, diserang netizen, lawyernya yang harusnya membela, mendinginkan suasana, malah justru jadi blunder, juga jadi public enemy. Jadi kalau diteruskan ya malah yang paling rugi kliennya gitu, Pak Febri. Maka ya saya sudah menduga itu pasti akan diputus kontrak sebenarnya gitu. Soal kalimatnya mengundurkan diri itu ya akhirnya kan pasti komplain tuh Pak Febri, gimana ini kira-kira kan gitu. Dan tidak nyaman gitu. Yang jelas yang paling dirugikan dalam posisi ini kan klien gitu. Kalau Pak Hotman ya no problem aja gitu. Mungkin semakin kontroversial malah mungkin nggak masalah bagi Bang Hotman gitu. Pengacara Hotman Paris Hutapea mengaku siap menghadiri pemanggilan kepolisian sebagai terlapor kasus dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan. Meski tengah memiliki masalah kesehatan, ia menegaskan tidak akan menghindari proses hukum. Aduan-aduan seperti itu gimana ngeresponin? Don't worry lah. Don't worry. Seandainya Bang diminta. Itu kan dari orang ke orang. Kan gua terangin dia panjang lebar. Dia terus ngotot, akhirnya harusnya jawabannya, lu ngerti nggak sih? Gue bilang sama saja dengan otak, lu punya otak sih kok nggak ngerti itu loh. Dan itu ke oknum lu, bukan ke organisasi. Jadi itu delik aduan, bukan delik pers gitu loh. Tapi seandainya Abang diminta untuk klarifikasi, ya pasti datang lah kalau dipanggil. Aduh, gua kan tak cukup itu aja Bu, ya. Jadi nggak ada apa-apa, itu nggak masalah. Kalau gue bilang, lu ngerti nggak sih? Itu artinya lu itu siapa? Ya kau kan? Kau itu siapa? Perorangan. Gua kan nggak pernah menyinggung lembaga pers, dan juga itu bukan ke press conference, itu kan doorstop. Mangkir karena sakit ex-Jampitsus Febri Adriansyah dijadwalkan diperiksa lagi pada hari Jumat besok. Kapus Penkum Kejaksaan Agung sebelumnya telah melayangkan pemanggilan terhadap 4 orang di perkara dugaan TPPU. Kejaksaan Agung menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap ex-Jampitsus Febri Adriansyah pada Jumat 24 Juli 2026 setelah ia mangkir dari panggilan penyidik pada hari Rabu kemarin. Febri diketahui absen dengan alasan kesehatan atau tengah sakit. Dalam keterangan resminya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung mengatakan penyidik telah melayangkan pemanggilan terhadap 4 saksi, yakni Febri, Donrito, NH, dan TS, serta seorang ahli tindak pidana pencucian uang. Namun dari keempat orang saksi tersebut, 2 orang tidak memenuhi panggilan, yakni FA dengan alasan kesehatan dan NH tanpa pemberitahuan.
Febri Adriansyah dan Don Rito merupakan tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Keduanya ditetapkan tersangka oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan di Treskrimsus Polda Metro Jaya yang kini perkaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Menilai penanganan kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah salah, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Mahfud MD pun meminta Prabowo turun tangan dan mengalihkan kasus Febri ke KPK. Presiden yang terhormat, kami melihat dan merasakan pada saat ini perkembangan hukum kita sudah begitu buruk dan sangat mengkhawatirkan. Terasa ada ketidakadilan karena pasal-pasal hukum dioperasionalkan secara bertentangan dengan public common sense, yaitu logika dan kesadaran nurani publik. Memperhatikan perkembangan terkini terkait dengan kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah misalnya, saya menilai penanganannya sejauh ini sudah salah karena dilakukannya pengalihan penanganan penyidikan dari kepolisian ke kejaksaan. Mekanisme semacam ini tidak dikenal dan tidak pernah terjadi. Tidak dikenal dan tidak pernah terjadi sepanjang sejarah penegakan hukum di Indonesia. Dan ini memang tidak boleh terjadi. Karena coupling urusan dan kewenangan setiap institusi penegak hukum itu sudah ditentukan oleh undang-undang, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itulah kesalahan pertamanya. Tetapi kesalahan ini masih bisa diluruskan sekarang, mumpung belum terlalu jauh, yaitu dengan menggunakan pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menggariskan bahwa KPK dapat mengambil alih suatu perkara yang ditangani kepolisian dan atau kejaksaan dengan 6 alasan. Dalam konteks ini, maraknya aksi begal, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menggelar sayembara berhadiah 50 juta rupiah. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, maraknya aksi begal di Jawa Barat mendorong Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengambil langkah tegas. Selain meminta polisi meningkatkan patroli, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menggelar sayembara berhadiah hingga 50 juta rupiah. Maraknya aksi begal yang meresahkan warga khususnya di Bandung Raya membuat pemerintah provinsi mengambil langkah cepat. Melalui akun Instagramnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta Polda Jawa Barat meningkatkan patroli di kawasan rawan kriminalitas. Pemprov juga berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk memperkuat pengamanan di wilayah Bekasi dan Depok. Deddy Mulyadi juga mengumumkan sayembara dengan hadiah hingga 50 juta rupiah bagi warga yang berhasil menangkap pelaku begal dalam keadaan hidup. Saya memberikan sayembara pada seluruh warga Jabar yang bisa melumpuhkan maling, copet, jamret, begal, rampok. Kami siapkan hadiah dari 5 sampai 50 juta. Dari 5 juta sampai 50 juta yang mampu merumpuhkan berbagai aksi kejahatan dan menyerahkannya kepada kepolisian dalam keadaan hidup. Pernyataan warga boleh menindak tegas dan boleh melawan begal juga disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan. Perintah Pak Kapolda untuk tidak tegas dan jelas ya, dan ini tidak hanya kepada polisi, kepada masyarakat pun boleh ya, pada masyarakat boleh dengan catatan tadi itu ya juga tegas terukur ya, jangan sampai mati lah bahasanya ya. Jadi kita sampaikan seperti itu dan terima kasih karena tadi saya katakan di awal terima kasih sekali pada masyarakat yang telah mengkhusus itu kepedulian kepada masyarakat, dan
upaya kita di dini hari ini tentu akan kita lakukan CP yang sangat harus sesuaikan dengan waktunya. Ya, berarti pagi pukul 12 sampai jam dini hari ini merupakan jam-jam yang rawan, akan kita perbanyak ini personilnya, utamanya jam-jam libur ini. Dengan peningkatan patroli dan keterlibatan aktif masyarakat, diharapkan aksi begal yang meresahkan dapat ditekan dan tidak lagi memakan korban. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya sebagai tersangka. Tersangka diduga korupsi penyalahgunaan keuangan senilai 10 miliar rupiah. Mantan Direktur Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya periode 2016 hingga 2024 langsung dilakukan penahanan oleh tim tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur usai jalani pemeriksaan. Tersangka diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan keuangan di mana uang tersebut merupakan uang operasional perusahaan, termasuk kebutuhan makan satwa di Kebun Binatang Surabaya yang merupakan ikon kota Surabaya. Tersangka telah merugikan negara sebesar 10 miliar rupiah lebih dengan melakukan manipulasi data keuangan dan dimanfaatkan secara pribadi. Pada malam ini kami menetapkan satu orang tersangka, yaitu atas nama inisial CA selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan telah menggunakan uang anggaran PDTS KPS guna pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan atau fiktif. Selanjutnya, tersangka akan menjalani masa penahanan selama 20 hari di Rutan Cabang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut serta pengembangan perkara sebelum nantinya dilimpahkan ke pengadilan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Aksi keji dilakukan kelompok bersenjata OPM pimpinan Kopi Tua Heluka di Yahukimo, Papua Pegunungan. 3 warga tewas usai diberondong senjata api. Peristiwa keji terjadi di sekitar Jalan Trans Papua, Distrik Serdala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Sekelompok pria bersenjata api, panah dan parang menyandera Kumis Kayoga bersama istrinya serta seorang wanita dari suku Unaukam. Tak lama, satu persatu warga sipil ini dieksekusi dengan cara ditembak secara membabi buta. Korban yang bersimbah darah akhirnya tersungkur dan meregang nyawa. Kepala Penerangan Korps TNI Habema, Letkol Infanteri M. Wiraya Arta Adiguna, menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban. Kelompok tersebut menuduh ketiga korban sebagai agen intelijen yang bekerja sama dengan pihak militer. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, tuduhan tersebut tidak benar. Ketiga korban merupakan warga sipil dan tidak memiliki keterlibatan maupun kerjasama dengan TNI. Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta. Rapat digelar untuk membahas program Koperasi Desa Merah Putih. Sejumlah pejabat hadir di Istana Kepresidenan untuk menghadiri rapat terbatas yang digelar Presiden Prabowo Subianto. Rapat ini dilakukan secara khusus untuk membahas program Koperasi Desa Merah Putih. Dalam rapat tersebut, Prabowo meminta semua jajaran kabinetnya untuk mendukung serta mempercepat penguatan Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Nelayan Merah Putih. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Zulas juga menyatakan Prabowo menetapkan Koperasi Merah Putih sebagai pusat penyaluran berbagai program pemerintah. Nanti kabarnya setelah ratas. Banyak hal yang dibahas ya, yang terkait kami tadi Bapak Presiden memastikan Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih,
Koperasi Nelayan Merah Putih dipastikan harus didukung oleh semua kementerian lembaga. Ya, juga didukung oleh TNI dan Polri. Diminta untuk membantu mendukung penuh Kopdes dan Koperasi Kelurahan Merah Putih untuk sukses sebagai infrastruktur pemerintah, satu, dua, sebagai optaker. Infrastruktur pemerintah yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri perayaan puncak hari lahir ke-28 PKB di JCC Senayan, Jakarta. Selain Prabowo dan Gibran, harlah PKB juga dihadiri sejumlah petinggi partai, termasuk Ketua Umum Perindo Angela Tanusudibio. Didampingi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa tiba di tempat acara. Prabowo Gibran tiba di JCC Senayan, Jakarta sekitar pukul 19.40 waktu Indonesia Barat untuk menghadiri harlah ke-28 PKB. Prabowo dan Gibran tiba didampingi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Selain itu sejumlah petinggi partai juga hadir termasuk Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibio. Kehadiran Angela Tanusudibio disambut hangat Ketua Umum PKB Caimin dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko. Saat memasuki ruangan, Angela kembali disambut hangat oleh Waketum PKB Cucun Syamsurizal dan sejumlah petinggi PKB lainnya. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo berjanji akan menyetop praktik penggelembungan harga untuk belanja lembaga pemerintah. Kita sudah tahu, ibu-ibu, bapak-bapak, walaupun di daerah, ya bapak-bapak, ibu-ibu, semua sudah tahu apa yang terjadi, iya kan? Hah? Benar kan? Setiap pembelian dari lembaga pemerintah selama ini pasti harganya digelembungkan, benar? Benar. Ibu-ibu tahu apa saja, kadang-kadang digelembungkannya gila-gilaan. Ini sedang kita hentikan. Ini yang kita hemat. Dari beberapa bulan pertama pemerintah yang saya pimpin, kita bisa menghemat lebih dari 300 triliun. Pemirsa, pasukan Garda Revolusi Iran meluncurkan rudal balistik ke pangkalan Amerika Serikat di Yordania. Iran merilis peluncuran rudal dan drone dari gelombang 25 operasi Nasr 2 yang diterbangkan ke pangkalan Faisal dan Prince Hassan milik Amerika Serikat di Yordania. Sebelumnya serangan rudal Iran yang menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Yordania menewaskan 2 prajurit Amerika Serikat. Serangan ini juga merupakan serangan balasan yang dilakukan oleh Amerika Serikat di wilayah Iran. Sementara itu, pasukan Amerika Serikat yang berada di Yordania tampak mengevakuasi diri dari serangan rudal balistik Iran. Pasukan Amerika Serikat memasuki bunker untuk mencari perlindungan. Ya, pemirsa, Amerika Serikat melancarkan gelombang serangan baru terhadap Iran di hari ke-12.
Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM melaporkan serangan ini bertujuan untuk melemahkan kemampuan Iran, terutama dalam menyerang kapal-kapal komersil di Selat Hormuz. Amerika Serikat menargetkan kota pesisir selatan Bushehr, termasuk situs gardu listrik di kawasan hingga memicu ledakan. Sementara itu, Wakil Gubernur Provinsi Khuzestan menuturkan serangan rudal Amerika Serikat juga menghantam sebuah lokasi di pinggiran kota Andimes. Pemirsa, ketegangan kembali terjadi di kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem Timur. Sejumlah pemukim Israel memasuki kawasan suci dan mengibarkan bendera Israel. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Prime hari ini. Temukan selalu informasi-informasi terbaru dari kami lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Dan terima kasih Anda telah menyaksikan program iNews Prime hari ini. Tetap jaga kesehatan dengan rutin minum air mineral dengan kandungan mineral alami agar tubuh Anda terasa lebih segar dan lebih sehat. Saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa. Bertepatan dengan hari puasa Yahudi Tisha B'Av, sejumlah pemukim ilegal Israel mengibarkan bendera Israel di kawasan suci Masjid Al-Aqsa pada Kamis. Sebelumnya, sekira 1.000 pemukim ilegal dilaporkan memasuki kompleks masjid dengan pengawalan ketat aparat keamanan Israel. Selain pemukim ilegal, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir juga memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Ben-Gvir justru memuji para pengunjung Yahudi yang menurutnya telah berdoa di sana sebagai bentuk penentangan terhadap peraturan yang telah lama berlaku di tempat tersebut. באב, מציינים את החורבן, אבל רואים את ההתקדמות הענקית גם בהר הבית, קודם כל בהר הבית, תראו מה קורה כאן, יודעים שהם מתפללים ומרגישים כאן בעלי הבית, זה לא היה כאן אף פעם, וככה בעוד ועוד מקומות הורדנו ב-85% את הפיגועים, ובכל